Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Opi Apianita Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sifat urutan bilangan real. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada sifat urutan dari bilangan real 2.1.5, di mana terdapat P subset tak kosong dari R disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, yang pertama, jika AB anggota P, maka A plus B anggota P. Yang kedua, jika AB anggota P, maka AB anggota P. Dan yang ketiga, jika A anggota real, maka tepat satu dari 3 kemungkinan berikut yang akan terjadi, yaitu A anggota P atau A sama dengan 0 atau lawan dari A anggota P. Nah, dan ketiga bentuk ini itu disebut dengan sifat trikotomi. Lanjut, jika A anggota P, maka A ini disebut bilangan real positif dan ditulis A lebih besar dari 0. Kemudian jika A anggota P gabung himpunan 0, maka A ini disebut bilangan real tak negatif dan ditulis A lebih besar sama dengan 0. Kemudian jika lawan dari A anggota P, maka A disebut bilangan real negatif dan ditulis A lebih kecil dari 0. Kemudian jika lawan dari A anggota P gabung himpunan 0, maka A ini disebut dengan bilangan real tak positif dan ditulis A lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi 2.1.6. Misalkan AB anggota real, maka yang pertama itu jika A min B anggota P, maka dapat ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Dan yang kedua, jika A min B anggota P gabung himpunan 0, maka dapat ditulis A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Lanjut, itu ada akibat 2.1.5 bagian 3. Nah, akibat yang pertama itu jika A anggota real, maka hanya satu dari berikut ini yang berlaku, yaitu A lebih besar dari B atau A sama dengan B atau A lebih kecil dari B. Akibat yang kedua, jika A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka A sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 2.1.7. Misalkan A, B, C adalah sembarang elemen dari real. Nah, maka yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Yang keempat, jika A lebih besar dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC kurang dari BC. Nah, kita lihat pembuktiannya. Itu untuk bukti yang bagian A, misalkan A, B, C anggota real dengan A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Berdasarkan definisi, maka diperoleh A min B anggota P dan B min C anggota P. Maka berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian I, ini mengakibatkan bahwa A min B plus B min C sama dengan A min C. Nah, A min C ini unsur di P, sehingga A lebih besar dari C.
Kemudian untuk bukti bagian B-nya, jika A min B anggota P, maka A plus C dikurang B plus C ini sama dengan A min B. Dan ini ada di P. Dengan demikian, A plus C lebih besar dari B plus C. Untuk bukti bagian C itu jika A min B anggota P dan C anggota P, perhatikan bahwa AC min BC sama dengan AC ditambah min BC sama dengan A dikurang B dikali C. Berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian 2, maka A min B kali C ini anggota P. Karena A min B anggota P dan C anggota P, maka diperoleh AC min BC ini lebih besar dari 0. Dan berdasarkan definisi, maka AC lebih besar dari BC. Selanjutnya untuk bukti bagian D. Jika A min B anggota P dan C kurang dari 0, maka lawan dari C ini anggota P. Perhatikan bahwa BC min AC sama dengan BC plus min AC sama dengan A min B dikali min C. Nah, berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian 2, maka A min B dikali min C ini anggota P. Karena jika A min B anggota P dan lawan dari C ini anggota P, maka diperoleh BC min AC ini lebih besar dari 0. Dan berdasarkan definisi, maka AC ini kurang dari BC. Nah, selanjutnya ada teorema 2.1.8. Yang pertama itu jika A anggota real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Yang kedua itu 1 lebih besar dari 0. Dan yang ketiga itu jika N anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Nah, kita lihat untuk pembuktiannya. Untuk bukti bagian A itu, nah, dari sifat trikotomi, jika A tidak sama dengan 0, maka tepat satu berikut dipenuhi. Ada A lebih besar dari 0, atau A lebih kecil dari 0. Jika A lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian 2, maka diperoleh A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, ini lebih besar dari 0. Dan dengan cara yang sama, jika A kurang dari 0, maka lawan dari A ini lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian 2 dan teorema sifat-sifat aljabar diperoleh A kuadrat sama dengan lawan dari A dikali lawan dari A lebih besar dari 0. Dengan demikian dapat disimpulkan jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Dan untuk bukti bagian B-nya, nah, karena 1 ini sama dengan 1 kuadrat, dan bagian A ini maka mengakibatkan 1 lebih besar dari 0. Untuk bukti bagian 3, itu kita menggunakan induksi matematika. Nah, untuk N sama dengan 1, maka berdasarkan bagian A, N sama dengan 1, ini lebih besar dari 0. Misalkan berlaku untuk N sama dengan K, yaitu K lebih besar dari 0, akan dibuktikan juga berlaku
berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Karena 1 lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari 0, maka 1 dan K ini anggota P. Dan berdasarkan sifat urutan 2.1.5 bagian I, maka diperoleh K plus 1 ini anggota P. Sehingga K plus 1 lebih besar dari 0, jadi dapat disimpulkan benar untuk semua bilangan asli. Selanjutnya ada teorema 2.1.9. Jika A anggota real sedemikian sehingga A lebih besar sama dengan 0 dan A lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka A sama dengan 0. Pembuktiannya itu andaikan A lebih besar dari 0, pilih epsilon 0 sama dengan setengah A, maka epsilon 0 lebih besar dari 0 dan epsilon 0 ini lebih kecil dari A. Oleh karena itu, hal ini kontradiksi dengan A lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Artinya di sini pengandaian A lebih besar dari 0 adalah salah. Hal ini berarti haruslah A ini sama dengan 0. Baik, selanjutnya itu ada teorema 2.1.10, di mana jika AB lebih besar dari 0, maka yang pertama A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, atau yang kedua itu A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Nah, untuk pembuktiannya, ingat bahwa AB lebih besar dari 0 mengakibatkan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Dari sifat trikotomi, A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar dari 0 menurut 2.1.7 bagian D, dan karenanya B ini sama dengan 1 dikali B sama dengan 1 per A dikali B sama dengan 1 per A dikali AB, dan ini lebih besar dari 0. Dan dengan cara yang sama, jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0, sehingga B ini sama dengan 1 per A dikali AB lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya ada akibat 2.1.11. Jika AB kurang dari 0, maka yang pertama A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0. Yang kedua, A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.